Kali ini aku bakal bahas soal UAS akuntansi dasar 1 tahun 2023-2024 nih. Di mana untuk soal UAS ini kita bagi menjadi 5 jenis soal. Di mana soal pertama mengenai teori, soal 2 merchandising operation, soal 3 inventory costing, soal 4 bank reconciliation, dan soal 5 not receivable. Nah, sebelum aku mulai untuk sisi mentoring pada kali ini, aku mau tanya nih ke kalian. Kalian mau dibahas soal yang mana dulu nih? Soal merchandising, cooperation, atau bank account atau not receivable? Karena di sini kebetulan kita cuma punya waktu yang terbatas, jadi kemungkinan aku gak bisa bahas semuanya. Cuma kalau misalnya waktunya masih ada, aku bakal bahas semuanya. Jadi kita mulai dari yang paling susah dulu deh. Menurut kalian soal yang mana dulu nih yang mau dibahas? Bang rekonsiliasi Kak. Ya, Bang Ekon. Satunya soal apa nih? Satunya soal apa? Kalau nggak ada, aku bakal tembak ke soal 2 aja ya. Merchandising operation. Oke. Kita bakal mulai ke soal 2 dulu. Yaitu soal merchandising operation. Ini share screen aku kelihatan kan teman-teman? Kelihatan, Kak. Kelihatan. Oke. Aku mulai ya. Nah, di soal 2 ini diketahui bahwa ada PT Berkarya Selalu merupakan perusahaan dagang dengan menggunakan metode perpetual inventory system dan always method untuk mencatat piutang tak tertagih. Oke, kita akan lanjut ke transaksi yang dimana saldo akhir Januari itu sebesar 50.000 dan allowance folder follow-nya 2.000 nih. Kita disuruh membuat jurnal untuk di tahun Februari 2023. Kita mulai ke tanggal 1 Februari terlebih dahulu, di mana si PT ini membeli 1.000 barang dagangan secara kredit dari PT Jaya dengan harga $200 per unit. Termin 2/10, M330, FOB shipping point, dengan biaya angkutnya sebesar $800 dibayar tunai. Nah, di sini karena si perusahaan membeli bahan dagang, maka kita bisa masukin terlebih dahulu tanggalnya 1 Januari 2023. Lalu kita buat nih jurnal untuk pembelian. Nah, jurnal untuk pembelian kan berarti biasanya purchase pada accounts payable. Nah, dikarenakan ini metode perpetual, maka purchase-nya kita ganti ke inventory. Maka di sini kita bisa masukin inventory pada accounts payable PT Jaya sebesar 200.000. Nah, 200.000-nya ini dapat dari 1.000 unit dikalikan dengan 200 harganya. Dapatlah 200.000. Selanjutnya di sini diketahui bahwa ada biaya angkut sebesar $800. Maka kita bisa masukkan atau jurnal untuk biaya angkutnya sebesar $800 dengan jurnalnya inventory pada cash. Nah, di sini aku mau kasih info bahwa semua transaksi yang berkaitan dengan pembelian, misalnya itu pembelian, potongan pembelian, beban angkut pembelian, semuanya itu dicatat menggunakan akun pool cash apabila menggunakan metode perpetual. Oke, nah di sini juga bisa kalian lihat bahwa untuk FOB shipping point biasanya ditanggung oleh pembeli, makanya kita jurnal nih untuk biaya angkutnya. Nah, misalnya kita next ke transaksi selanjutnya itu tanggal 2 Februari, yang dimana menjual 250 unit barang dagangan kepada J Company dengan harga $300 per unit. Termin 2/15 and 4/30. FOB destination. Harga pokok barang adalah sebesar $202 per unit dengan biaya angkut sebesar $500 dibayar tunai. Oke. Di sini kita menjual nih teman-teman, maka jurnalnya adalah accounts receivable pada sales revenue sebesar
300 harganya 300 per unit dikalikan dengan unit yang terjual yaitu 250. Maka dapatlah unitnya seperti ini. Cost receivable J Company pada sales revenue sebesar 75.000. Lalu kita lihat nih di soal. Kan kita menjual. Apabila menggunakan metode perpetual, maka saat transaksi penjualan kita harus catat yang namanya COGS. Nah, untuk mencatatnya, kita lihat nih di soal. Diketahuinya ada harga pokok barang sebesar 202. Maka 202 harga per unitnya ini kita kalikan dengan 250. Nah, untuk jurnalnya yaitu COGS pada inventory sebesar 50.500 rupiah. Maaf, dolar. Nah, di sini juga diketahui bahwa ada biaya angkut sebesar $500 yang dibayar secara tunai. Nah, untuk transaksi penjualan, tepatnya pada beban angkut penjualan, maka biaya yang keluar untuk mencatat beban angkut penjualannya kita masukkan ke fake out. Karena kita membayar secara cash, maka jurnalnya fake out pada cash sebesar $500. Oke. Selanjutnya kita next ke transaksi 3 Februari. Yang dimana kita melakukan return nih atas pembelian yang terjadi pada tanggal 1 Februari sebanyak 10 unit. Untuk jurnalnya berarti return pembelian kita apa? Karena di sini kita mengembalikan barang, otomatis utang kita kepada PT Jaya berkurang dong. Nah, ketika utang PT Jaya berkurang, maka accounts payable-nya pindah ke debit. Maka dapatlah saldonya sebesar dengan jurnal accounts payable PT Jaya pada inventory. Nah, untuk saldonya sebesar 2.000 ini dapat dari 10 unit yang direto dikalikan dengan harga per barang yaitu $200. Dapatlah $2.000. Lanjut ke transaksi selanjutnya 4 Februari, yang dimana kita menghapus piutang A company sebesar $1.000 yang dinyatakan tidak tertagih karena bangkrut. Untuk transaksi penghapusan piutang, maka kita bisa pakai jurnal yang namanya atau akun allowance for account pada account receivable pada A company. Nah, untuk saldonya kita yang bisa masukin piutang terhapus sebesar $1.000. Kita lanjut ke tanggal 8 Februari. Di mana pada tanggal 8 Februari ini kita menjual 200 unit bahan dagangan kepada B Company dengan harga 320 per unit. Termin 1 per 10, N per 30 harga pokok barang adalah 202 per unit. Ongkos angkut sebesar 350 dibayar tunai menggunakan FOB shipping point. Nah, di sini karena kita menjual, maka jurnalnya adalah menggunakan kreditnya sales revenue. Nah, di sini karena kita menjual sesuai kredit, maka jurnalnya accounts receivable B Company pada sales revenue. Untuk saldonya kita bisa kalikan saja 320 harganya per unit itu dikalikan dengan 200. Dapatlah 64.000. Selanjutnya, untuk melakukan pencatatan penjualan untuk transaksi menjual ke pihak luar, maka kita harus membuat jurnal 2 buah. Yang pertama, kita membuat jurnal untuk mencatat accounts receivable pada sales-nya. Yang kedua, kita mencatat COGS-nya. Nah, untuk COGS-nya berarti jurnalnya COGS pada inventory. Untuk saldonya kita lihat nih di soal. Harga pokok barang sebesar $202 per unit. Maka 202 ini kita kalikan dengan 200. Dapatlah saldonya sebesar 40.400. Lanjut ke transaksi selanjutnya 12 Februari. Nah, tanggal 12 Februari ini, kita melunasi hutang kepada PT Jaya untuk pembelian tanggal 1 Februari. Nah, untuk transaksi pelunasan utang berarti accounts payable PT Jaya pada cash untuk penjualannya. Untuk saldonya kita lihat nih, yang dimana PT Jaya ini kita beli sebesar 200.000 hutang kita. Lalu kita ada melakukan repo nih sebesar $2.000. Kan jurnalnya kita bisa kurangin aja.
200.000 kita kurangin dengan 2.000. Dapatlah 198.000 dolar. Nah, di sini karena dia dilunasinya pada tanggal 12 Februari, sedangkan untuk termin si PT Jaya ini 2/10 nih. Yang artinya dari jangka waktu 1 Februari sampai 12 Februari itu tidak kena periode diskon. Karena periode diskon itu hanya sampai 1 Februari sampai dengan 11 Februari. Nah, di tanggal 12 Februarinya maka otomatis kita nggak menerima atau kita nggak dapat diskon. Oh ya teman-teman, sampai sini soalku jelas atau masih ada diulangin nggak? Atau kalian ada pertanyaan sampai sini? Oke, kalau nggak ada, aku anggap aman ya teman-teman. Soalnya kita lanjut ke transaksi selanjutnya tanggal 13 Februari. Yang dimana kita menerima pengembalian barang dagangan karena tidak sesuai dengan pesanan sebanyak 10 unit yang dibeli oleh B Company. Nah, untuk transaksi satu ini kita menerima sales return. Otomatis, sales return kita masukkan ke debit akunnya. Pasangan akun ketika kita menerima retro penjualan tepatnya, berarti akun receivable atau piutang usaha si B Company ini juga berkurang. Makanya, akun receivable-nya juga kita taruh di kredit. Karena piutang usahanya berkurang nih, sesuai dengan berapa besarnya yang dikembalikan. Sekarang kita lihat nih, dia mengembalikannya sebanyak 10 unit. Dengan harga jualnya sebesar 320. Maka, untuk saldonya kita kalikan aja. 320 dikalikan dengan 10. Dapatlah 3.200. Nah, tadi kan untuk transaksi penjualan, kita melakukan 2 penjualan, yaitu jurnal pertama untuk mencatat sales, dan jurnal kedua untuk mencatat COGS. Otomatis ketika kita menerima retro penjualan, maka COGS yang sebelumnya kita kurangin, atau kita masukkan ke jurnal, kita hapus nih, karena COGS-nya kebesaran akibat adanya retro. Otomatis kita balik aja jurnalnya menjadi inventory pada COGS. Atau inventory pada cost of goods sold. Untuk saldonya, kita kalikan aja 10 dikalikan 202. Dapat dari soal. Karena di sini diketahui bahwa harga pokok barang yang dijual kepada B Company sebesar 202 dolar per unit. Dan unit yang diretonya sebanyak 10 unit. Otomatis, untuk mencari saldonya, kita kalikan aja 10 unit dikalikan harganya 202 dolar. Kita lanjut ke transaksi selanjutnya 14 Februari. Yang dimana kita menerima pelunasan piutang dari J Company atas penjualan 2 Februari. Kita lihat nih di soal, untuk J Company kapan sih kita menjual barang kepada J Company, yaitu pada tanggal 2 Februari nih teman-teman. Nah, berarti ketika kita menerima pelunasan, kita menerima cash pada account receivable. Karena kita menerima pelunasan piutang nih. Lalu untuk saldonya kita lihat nih di soal. Untuk 14 Februari ini, J Company pada hari kita menjualnya sebesar 75.000. Kalau kita tinggal masukin aja 75.000 dilunasi semuanya, maka saldonya kita pindahin aja. Jadi jumlahnya cash pada account receivable J Company sebesar 75.000. Oke, di sini ada sedikit alat ya teman-teman.
Di J Company ini kita melakukan transaksi awalnya pada tanggal 2 Februari ini dengan termin 2/15. Jadi sampai dengan 17 Februari 2 ditambah 15 itu masih ada diskon nih sebesar 2%. Otomatis pada tanggal 14 Februari ini masih ada periode diskon. Jadi di sini kita bisa pindahin dulu. Masukin aja sales diskon sebesar 75.000 kita kalikan dengan 100 dikurangin dengan persentase diskon 2%. Jadi 98%. Kalau kita kalikan aja 2% nih. Jadi 1.500. Nah, untuk cashnya berarti account receivable-nya kita kurangin dengan sales diskon. Jadi dapatlah cash di debit sebesar 73.000, sales diskon di debit sebesar 1.500, dan account receivable di company sebesar 75.000 di kredit. Kita lanjut ke transaksi selanjutnya, yaitu pada tanggal 17 Februari. Di mana kita membeli 500 unit barang dagangan dari AA sebesar $250 per unit secara tunai. Untuk transaksi penjualan kita simpel aja, berarti inventory pada cash karena kita belinya secara tunai. Jadi jumlahnya inventory pada cash sebesar 250 dikalikan 500 dapatlah saldonya 125.000. Lanjut ke transaksi selanjutnya tanggal 18 Februari. Yang dimana kita menerima pelunasan piutang dari B Company atas penjualan 8 Februari ini. Nah, kita bisa lihat di soal bahwa untuk B Company kita awalnya jual sebesar 64.000 nih teman-teman. Setelah itu ada reto sebesar 3.200. Otomatis piutang kita berkurang menjadi 60.800. Nah, kita lihat nih di soal. Apakah si B Company ini ada diskon nih? Kita lihat terminnya kan 1/10. Berarti saat tanggal 18 Februari ini masih dalam periode diskon. Jadi jurnalnya cash sales di debit, sales diskon di debit pada account receivable by company di kredit. Nah, itu tadi kan berarti saldo untuk account receivable-nya sebesar 64.000. Kita kurangi dengan retol sebesar 3.200. Setelah 60.800 nih. Lalu untuk perhitungan di sini, di sales diskon, yang berarti 60.800 ini kita kalikan dengan persentase diskon, yaitu sebesar 1%. Sebesar 608. Nah, untuk cashnya berarti selisih antara account receivable dengan sales diskon, yaitu sebesar 60.192. Kita next ke transaksi selanjutnya, tanggal 22 Februari 2023, yang dimana kita menjual barang dagangan kepada X company sebesar 700 unit, seharga $375 per unit, dengan termin 10 IOM atau end of month, FOB shipping point, harga pokok barang dagang sebesar $210 per unit, dengan ongkos kirim sebesar $2.000 dibayar tunai. Nah, di sini kita melakukan penjualan, berarti account receivable pada sales revenue sebesar, kita lihat di soal, yaitu sebesar 700 unit yang kita jual, kita kalikan dengan 375.
harga jualnya. Itu sebesar 262.500. Nah, jangan lupa kita harus juga catat COGS-nya. COGS pada inventory ini. Sebesar berapa? Sebesar harga pokoknya ini per unit, yaitu sebesar 210. Jadi, 210 kita kalikan dengan 700. Jumlah unit yang terjual. Maka dapatlah $147.000. Nah, next ke transaksi selanjutnya, tanggal 26 Februari 2023. Oh, maaf, tanggal 24 Februari 2023. Ya, di mana kita menerima $500 atas piutang A company yang telah dihapus sebelumnya. Nah, tadi kan kita menghapus si piutangnya menggunakan jurnal allowance for doubtful account atau AFDA pada account receivable. Ketika kita menerima pelunasan dari piutang yang telah kita hapuskan, maka kita balik aja nih jurnal yang satu ini, AFDA pada account receivable menjadi account receivable pada AFDA. Sebesar saldo yang kita balik, yaitu sebesar $500. Nah, nggak sampai sini. Kita juga menerima pelunasan, yang artinya account receivable tadi kita hapus menjadi cash pada account receivable sebesar $500 juga, karena kita hanya menerima pelunasan dari piutang yang telah kita hapuskan sebesar $500. Oke, next ke tanggal 26 Februari 2023. Di mana kita menerima pelunasan dari Z Company atas penjualan kredit bulan Januari 2023 sebesar 40.000 setelah periode diskon. Ketika kita menerima pelunasan piutang, maka jumlahnya cash pada akun receivable. Untuk saldonya kita masukin aja langsung, karena diketahui dari soal 40.000 dan setelah periode diskon, yang artinya nggak ada diskon teman-teman. Jadi jumlahnya cash pada akun receivable Z Company sebesar 40.000. Lanjut ke transaksi tanggal 28 Februari 2023. Yang dimana di soal ini kita mencatatkan piutang tak tertagih sebesar 2% dari saldo piutang akhir Februari 2023. Nah, ketika kita mencadangkan, berarti jumlahnya bad debt expense pada allowance for doubtful account. Nah, sekarang kita lihat nih teman-teman. Untuk berapa sih kita hitung dulu saldo piutang akhir pada tanggal Februari 2023. Setelah aku hitung-hitung tadi, maka dapatlah segini. Jadi, untuk di sebelah kanan, kita buat di account terlebih dahulu. Jadi, semua transaksi penjualan yang artinya akun-akun receivable-nya di debit, maka kita masukkan terlebih dahulu akun receivable-nya di debit nih. Lalu setelahnya, kita juga masukkan semua transaksi pelunasan piutang, yang artinya saat transaksi pelunasan piutang kan berarti akun-akun receivable-nya terletak di kredit. Kalau dia di kredit, jadi masukin di kanan. Lalu kita totalin nih, debit sama kredit. Dengan kita dapatnya selisih di debit sebesar 332.300. Nah, saldo $332.300 ini merupakan saldo account receivable akhir pada tahun 2023. 332.300 ini aku ulangin dapat dari selisih antara pencatatan account receivable di debit ditotalin dan pencatatan account receivable di kredit. Nah, setelah itu kita kalikan aja 2%, kita kalikan dengan 332.300 ini. Atau 2% dikalikan dengan saldo account receivable akhir 2023. Maka dapatlah saldonya segini. 6.646. Jadi jumlahnya bad debt expense pada allowance for doubtful account sebesar $6.646. Oke, untuk soal 2, merchandise operation udah selesai. Sampai sini apakah ada pertanyaan, teman-teman?
Oke, kalau nggak ada, aku lanjut ke Bang Ekon ya. Nah, soalnya kita di Bang Ekon nih teman-teman. Pertama-tama saat kita mengerjakan Bang Reconciliation, kita harus buat tabel yang seperti ini. Pasti kalau kalian udah belajar di lab, itu Bang Reconciliation kita terlebih dahulu buat tabelnya. Buat memudahkan kita bagaimana pencatatan di Bang Reconciliation. Nah, pertama-tama kita buat ini code dulu. Nama perusahaan, Bang Reconciliation, dan tahun atau bulan kita membuat Bang Econ. Lalu di base setelahnya kita membuat cash balance file bank statement. Untuk saldonya kita lihat nih di soal bahwa Big Corporation ini memiliki saldo akun cash in bank pada ledger per 31 Agustus 2023 sebesar 23.370. Yang artinya kalau misalnya dia bilang saldo akun cash in bank, berarti itu cash balance per book. Sedangkan saldo menurut rekening koran, yang artinya menurut bank, itu sebesar 42.000. Jadi kita langsung masukin aja cash balance per bank statement 42.000 dan cash balance per box sebesar 23.370 dolar. Lalu di sini kita masukin aja kayak eh, ada feed, ada baris untuk add atau kita tambahin nanti saldo cash balance-nya kita less untuk mengurangin sama seperti cash balance per unit. Dan di akhirnya kita harus buat adjusted cash balance per bank statement dan adjusted cash balance per book. Nah, kita lanjut ke baca soal nih teman-teman. Di sini berarti disajikan informasi awalnya tadi yang saldo menurut rekening koran dan saldo akun cash in bank. Lalu ada transaksi nih yang perlu kita sesuaikan antara akun rekening koran dengan pencatatan perusahaan. Nah, kita disuruh membuat laporan rekonsiliasi bank yang tabel ini, dan buatlah jurnal penyesuaian atau koreksi yang diperlukan oleh B Corporation. Nah, lalu kita mulai ke transaksi yang pertama, yaitu cek belum dicairkan ke bank oleh supplier. Cek nomor 1, 10.500 dolar. Cek nomor 2, cek nomor 8, 7.500. Dan cek nomor 12 sebesar 4.500 dolar. Nah, di sini kan berarti ceknya ini udah kita terbitin. Ceknya udah kita terbitin, tapi belum dicairkan oleh supplier. Nah, logikanya, kalau misalnya kita udah nerbitin cek, kita catat dong di buku perusahaan bahwa kita udah bayar utang. Namun, si bank ini belum nyatet, yang artinya kesalahan pencatatnya ada di bank. Otomatis ketika kita udah keluarkan cek, berarti uang kita berkurang dong. Nah, berarti kita masukin transaksi cek yang belum dicairkan ini di kolom less dengan nama outstanding check. Kita masukin semuanya outstanding check-nya. Cek nomor 1, nomor 8, nomor 12 dengan saldonya masing-masing 10. Cek number 1 10.500, cek number 8-nya 7.500, dan cek number 12-nya sebesar 4.500. Kita lanjut ke transaksi kedua, yang dimana terdapat pelunasan piutang melalui transfer bank sebesar 9.000 dari Poland Corporation yang belum dicatat oleh perusahaan. Nah, ini ya teman-teman, kalau misalnya di soal diketahui bahwa dari transaksi yang terjadi itu belum dicatat oleh perusahaan. Nah, ketika belum dicatat perusahaan, maka kita perlu memasukkan transaksi yang nomor 2 ini ke dalam tabel laporan rekonsiliasi. Lalu kita juga harus membuat AJP atau jurnal penyesuaiannya untuk transaksi satu ini. Oke, kita mulai ke bank rekonsiliasinya terlebih dahulu. Di sini kita ada transfer bank sebesar 9.000 dari Poland Corporation. Jadi kita menerima transfer nih dari pihak luar.
yang otomatis uang di perusahaan kita nambah. Maka kita masukin aja di add cash balance per book sebesar $9.000. Lalu untuk AJP-nya, kita bisa masukin jurnal cash pada account receivable cash pada account receivable sebesar 9.000. Karena kita belum nyatat nih penerimaan cashnya sebesar 9.000. Dan lalu kita akan menerima transfer dari bank ini atas pelunasan piutang dari Poland Corporation. Otomatis piutang yang milik Poland Corporation ini berkurang nih. Karena kita buat jurnalnya cash pada account receivable sebesar 9.000. Kalau udah, kita bisa next ke transaksi selanjutnya, yaitu tanggal 3, pada nomor 3. Setoran milik Base Corporation sebesar $3.000 oleh bank dicatat sebagai setoran B Corporation. Di sini berarti seharusnya itu adalah setoran milik Base Corporation, namun dicatat oleh bank di B Corporation. Nah, berarti si bank ini salah catat dong. Harusnya uangnya diterima oleh nasabah lain, dia catat di kita. Otomatis di bank ini harus melakukan adjustment, yaitu kita kurangin saldo balance per bank statement kita dengan description-nya error in coding sebesar $3.000. Oke, next ke transaksi keempat, yaitu cek yang dikeluarkan untuk melunasi utang sebesar 750, salah dicatat oleh akuntan sebesar 1.125, yang dimana terdapat selisih sebesar 375. Nah, karena kita salah catat untuk di nomor 4 ini, maka kita harus melakukan adjustment di cash balance per book, yang dimana kita harus tambahin lagi saldonya sebesar selisih tadi 375 dengan deskripsinya error encoding. Alasan kenapa dia kita masukin di kolom add di cash balance per book, karena gini teman-teman, kan seharusnya kita nyatat sebesar 750. Namun si akuntan nyatatnya kelebihan sebesar 1.125. Otomatis ketika kita melakukan adjustment terdapat selisih $375. Nah, di sini diketahui kita ngelunasin utang, yang artinya yang awalnya kita ngeluarin uang untuk membayar utang tersebut balik lagi nih sebesar selisih 375 tadi. Nah, uang di kita bertambah dong, karena uang seharusnya kita bayar utang, kita salah catat, balik lagi uangnya ke kita. Maka cash balance per book-nya harus kita tambahin sebesar selisih tadi. Dan juga kita harus melakukan adjustment untuk poin keempat ini. Kenapa? Karena kita di pihak perusahaan. Segala sesuatu transaksi yang berkaitan dengan perusahaan yang salahnya, kita harus masukkan ke jurnal penyesuaian dan laporan bank reconciliation. Dengan jurnal untuk nomor 4 ini adalah cash pada accounts payable sebesar $375. Kita lanjut ke transaksi kelima, yaitu cek yang ditarik oleh Bizibuzi Corporation sebesar 15.000 ternyata didebit oleh bank dan masuk dalam rekening koran B Corporation. Di sini juga berarti si bank ini salah nyatet. Maka keterangannya bisa kita masukkan error recording sebesar saldo yang catatnya sebesar $15.000. Nah, yaitu cek yang diterima dari Royal Jelly Corporation atas pembayaran piutangnya sebesar $5.250 ternyata tidak cukup uangnya. Nah, cek yang tidak cukup dana ini namanya insufficient check, yang dimana insufficient check ini akan mengurangi saldo cash balance per book kita. Kita masukin di sini insufficient check, sufficient fund sama aja 5.250, dan kita juga harus membuat penyesuaian,
Jurnalnya account receivable pada cash sebesar 5.250. Kenapa jurnalnya begini? Karena kita awalnya melakukan transaksi atau kita menerima pembayaran piutang nih dari Royal Jellico. Kita menerima cek. Nah, kalau ketika kita menerima cek, kita jurnalnya cash pada account receivable. Namun, pas kita mau cairin ke bank, ceknya ini nggak cukup dana, nggak bisa dicairin makanya ceknya. Nah, otomatis kita sebagai perusahaan harus kita balikin jurnalnya. Karena mengapa? Karena kita nggak menerima pelunasan piutang dari Royal Jellico. Makanya receivable-nya kita balikin lagi atau kita tambahin lagi, cash-nya kita kurangin. Yang awalnya kita udah nyatet walaupun kita belum terima uang. Akibat dari ceknya nggak cukup dana. Ceknya nggak bisa cairin, makanya kita buat jurnal account receivable pada cash sebesar 5.250. Lanjut ke transaksi nomor 7. Setoran uang pada tanggal 31 Agustus 2023 sebesar $14.250 belum terlihat di rekening koran. Berarti setoran yang belum terlihat di rekening koran, setorannya ini udah dikirim, namun masih dalam perjalanan. Maka keterangannya bisa deposit in transit sebesar saldonya 14.250. Kita lanjut ke transaksi ke-8, yaitu terdapat setoran melalui bank dari Natural Corporation sebagai pelunasan wesel yang telah jatuh tempo. Wesel ini memiliki nilai nominal sebesar $9.000 dan jangka waktunya 3 bulan serta suku bunga 10%. Untuk penagihan ini, bank membebankan fee sebesar $25, tidak ada accrual interest yang dicatat sebelumnya. Nah, kita harus membuat jurnal nih terlebih dahulu untuk transaksi yang ke-8. Jurnalnya bisa begini ya teman-teman. Cash di debit, bank service charge di debit, non receivable di kredit, interest revenue di kredit. Nah, kita bedah nih satu-satu. Pertama, kita terdapat setoran melalui bank dari Natural Corporation sebagai pelunasan wesel yang telah jatuh tempo. Yang artinya, kita menerima pembayaran notes receivable sebesar 9.000. Makanya notes receivable-nya kita masukin di kredit sebesar 9.000 nih. Nah, si notes ini ada bunga sebesar 10% dengan jangka waktu 3 bulan. Makanya di sini ketika kita punya non receivable yang ada bunga, kita mendapat pendapatan bunga dari notes-nya sendiri. Makanya timbul interest revenue di sini. Cara cari saldonya, kita kalikan aja 9.000 nilai nominal si non receivable, kita kalikan dengan 10%, kalikan dengan 3/12 atau berapa sih jangka waktunya? Yaitu sebanyak 3 bulan. Selama 3 bulan. Oke. Dapatlah $225. Setelah itu, di soal diketahui juga, bank membebankan fee sebesar $35. Makanya di sini muncul bank service charge sebesar $25. Nah, untuk akun cash-nya, kita selisihin aja yang di kredit dengan bank service charge. Dapatlah $9.200. Ini untuk jurnal penyesuaiannya. Nah, untuk laporan rekonsiliasi banknya, kita lihat nih. Kan di sini berarti ada setoran nih ke bank. Namun kita belum catat transaksi ini. Makanya kita bakal lakuin pencatatan add saldo di cash balance per book-nya sebesar 9.200. Banknya Electronic Fund Transfer EFT sebesar 9.200. Lanjut ke transaksi 9. Terdapat beban administrasi dan pendapatan jasa giro bulan Agustus sebesar $72 dan $127. Nah, di sini terdapat 2 transaksi yaitu bank administrasi dan interest revenue. Kita catat di jurnalnya.
Yaitu bank Aviasi Expand pada cash sebesar $72 dapat dari soal, dan cash pada Indras Revenue sebesar $127. Nah, karena ini bunga dan pendapatan dari bank, otomatis bank udah catat. Nah, kita sebagai perusahaan belum catat. Karena mengapa? Karena si bank ini baru kasih ke kita infonya. Maka kita harus bikin penyesuaiannya. Untuk interest revenue kita masukin di add, dan beban administrasinya kita masukkan di less, karena dia mengangin cash balance bubuk kita. Lanjut ke transaksi ke-10, di mana cek yang diterima sebagai pelunasan piutang dari Clavel Corporation sebesar 4.500 telah salah dicatat oleh akuntan perusahaan sebagai pelunasan utang kepada PT Clara. Nah, di sini kita harus buat jurnal penyesuaian terlebih dahulu, yaitu jurnalnya cash di debit, account receivable di kredit, dan account payable di kredit juga. Nah, di sini untuk memudahkan teman-teman, aku buat jurnal koreksi nih. Pertama-tama kita harus buat dulu jurnal salahnya. Nah, pertama-tama kita B Corporation, kita buat transaksi untuk pelunasan utangnya seperti ini, teman-teman. Accounts payable pada cash sebesar 4.500. Yang sebenarnya yang seharusnya dibuat oleh perusahaan yaitu cash pada accounts receivable sebesar 4.500. Nah, kita udah buat jurnal koreksi salahnya, jurnal benarnya, kita lanjut ke jurnal koreksi. Jurnal koreksi ini, cara simpelnya, kita masukkan lagi jurnal benarnya, cash, pada account receivable sebesar 4.500 dan 4.500 nih, teman-teman. Lalu jurnal salahnya kita balik nih, teman-teman. Jadi accounts payable dan cash kita balik menjadi cash pada account receivable. Nah, cashnya di sini kita pindah ke debit, otomatis cashnya nambah, nambah 4.500. Accounts payable yang awalnya di debit kita balik ke kredit. Maka dapatlah jurnalnya cash di debit sebesar 9.000, accounts receivable dan accounts payable di kredit sebesar 4.000 masing-masing si akun. Lalu kita juga harus buat penyesuaian nih di bank reconciliation. Penyesuaiannya, maka kita bisa masuk electronic coding sebesar $9.000. Di sini kenapa masuk ke add? Karena yang awalnya kita bayar utang, berarti uang kita awalnya berkurang nih, teman-teman. Namun kita salah catat, yang berarti uang kita kembali. Nah, cash balance di buku kita itu nambah sebesar 4.500. Ditambah dengan transaksi yang sebenarnya, yaitu pelunasan piutang di Clavel Corporation sebesar 4.500. Makanya di sini saldonya 4.500 ditambah 4.500 sama dengan 9.000. Nah, ini kan udah selesai semua transaksi. Ya, kita totalin semuanya. Kita totalin di sini. Lesson juga kita totalin. Di cash balance per book yang bagian add juga kita tambahin semuanya, dan bagian ini juga kita tambahin di less. Kalau udah, berarti cash balance per bank statement 42.000 ini
kita tambah dengan 29.250, kita kurangin dengan 25.500. Dapatlah adjusted cash balance per bank statementnya sebesar 45.750. Lanjut ke cash balance per booknya, 23.370 ini kita tambah dengan 27.702. Lalu kita kurangin dengan 5.322. Dapatlah hasilnya 45.750. Berarti kita udah dapat adjusted cash balance per bank statement-nya dan adjusted cash balance per book. Masing-masing untuk bank statement 45.750 dan per booknya 45.750. Di sini catatan buat teman-teman, kalau misalnya di sini kalian salah, masih tetap nggak balance saldonya, berarti kalian masih salah. Namun kalau misalnya adjusted cash balance-nya udah balance, bank statement dengan per book, berarti kalian udah punya probability benar. Namun kalau misalnya udah sama, belum tentu kalian udah benar 100%. Makanya prinsipnya itu biasanya, kalau beda atau nggak balance, udah pasti salah. Tapi kalau balance, belum tentu benar. Oke, berarti untuk materi bank reconciliation udah selesai. Sampai sini ada pertanyaan mengenai bank reconciliation dan penyesuaiannya. Oke, di sini aku tunggu sampai jam 2 menit ya teman-teman. Kalau misalnya kalian ada pertanyaan mengenai bank reconciliation dan materi merchandise operation. Berarti kita 5:06 ini, aku tunggu sampai 5:06 ya teman-teman. Oke, karena udah jam 5:06, kita lanjut ya teman-teman untuk soal ketiga. Itu materi inventory costing. Yang dimana di sini kita diketahui bahwa di soal itu TSM Retail memiliki beginning inventory sebanyak 70 unit dengan harga pokoknya itu sebesar $26. Sekarang kita bakal melakukan mencatat saldo buat di Juli 2024. Nah, pertama kita disuruhnya mencari cost of ending inventory, cost of goods sold-nya, gross profit dengan gross profit rate-nya untuk 31 Juli 2024. Menggunakan yang pertama itu FIFO dengan metode perpetual system, dan kedua average menggunakan metode periodic system. Oke, pertama-tama kita bakal mulai di pencatatan perpetual FIFO. Pertama sekali kita buat tabel seperti ini. Untuk formatnya udah pasti seperti ini ya teman-teman untuk perpetual FIFO. Ada judulnya, tanggal, food cash, cost of goods sold, dan balance. Masing-masing ada kolom 3, yaitu units, unit cost, total. Berarti ada 10 tabel kurang lebih. Samping. Nah, sekarang cara mengerjakannya, berarti kita masukkan terlebih dahulu tanggal pertamanya, yaitu saldo awalnya beginning inventory-nya sebanyak 70 unit dengan harga $26 per unit. Untuk saldo awal ini kita masukkan di balance yang di awal.
Setelah itu, kita masuk ke transaksi yang pertama, yaitu tanggal 9 Juli. Di mana kita membeli 130 unit dengan harga cost-nya itu $28 per unit. Jadi kita masukin di sini. Karena kita membeli, kita masukkan di kolom purchase. Nah, untuk metode FIFO, harga pokok tiap barang itu nggak boleh digabung. Karena mengapa? Di dalam metode FIFO, persediaan dicatat atau dijualnya itu sesuai dengan barang yang pertama kali masuk, itulah barang yang pertama kali keluar. First in, first out. Makanya di sini kita juga ketika kita punya yang awalnya 70, kita beli 130, kita nggak boleh tambahin menjadi 200. Kita harus bedain antara 70 ini dengan 130. Makanya kita terus ulang 70 unitnya yang awal tadi dari persediaan barang dagang awal, ditambah dengan yang kita beli sebanyak 130 unit. Lalu transaksi selanjutnya 11 Juli, kita menjual 110 unit of cost produk dengan harga 40 per barangnya. Nah, yang berarti kita jual 110 nih teman-teman. Awalnya kan kita jual dari yang pertama dulu ya. Berarti awalnya kita punya 70 unit. Nah, kita kan jual 110 nih. Berarti 70 di sini kita masukin dong. Nah, kita kurang nih 40 unit. Karena 110 dikali 70 kan masih sisa 40 ya teman-teman. Jadi 40 ini kita menggunakan cost yang kedua. Yang saat kita beli. Cost-nya 28. Lalu kita kurangin aja 130 ini dengan 40. Dapatlah hasilnya 90 unit yang tersisa di gudang kita. Lanjut ke transaksi selanjutnya. Kita membeli 80 unit dengan harga 29 per unitnya. Berarti kita masuk ini tabel purchase. Tambahin lagi di sini. Barang yang 90 kita naikin. Kita masukin barang yang baru 80 unit. Yang baru kita beli dengan cost 29. Lanjut tanggal 22 Juli. Kita menjual 75 unit dengan harga $45 per buah. Yang artinya kita jual 75, kita pakai yang pertama. Karena 90 ini masih mencukupi untuk kebutuhan penjualan sebesar 75 unit. Kita masih pakai cost $28. Berarti 90 dikurangin 75 dapatlah 15 unit yang tersisa untuk cost-nya 28. Dan untuk yang 80 tadi yang baru kita beli masih kita masukin aja. Karena prinsip kita first in, first out. Jadi yang pertama, yang paling atas ini kita kurangin dulu, kita keluarkan, kita jual dulu, baru yang selanjutnya yang kita beli, yang di terakhir. Yang tersisa gitu. Lanjut ke tanggal 25. Di sini kita membeli 90 unit dengan harga 30 each. Kita masukin di kolom purchase. Oh ya teman-teman, untuk kolom totalnya kalian kalikin aja ya. Unit dengan cost. Dapatlah total. Jadi di sini yang awalnya kita punya 15 unit dengan harga cost 28. Yang kedua itu ada 80 unit sebanyak 80 unit dengan harga cost 29. Dan ketiga kita ada beli lagi nih 90 unit dengan harga 30. Makanya kita tambah lagi di sini. Jadi kolom balance. Nah, kolom purchase ketika kita mau jual, ketika mau kita beli, cost of goods sold-nya harga pokok yang kita dapat dari harga sebelumnya, balance-nya berapa sih saldo yang tersisa atau unit inventory yang tersisa di gudang kita. Lanjut di tanggal 29, yang dimana kita menjual 130 unit dengan harga pokok 45. Ya, berarti di sini kita jual 130 nih teman-teman. Berarti untuk yang inventory pertama kita, 15 ini habis. Untuk produk kedua juga habis. Karena kita jual 130, hasil tambah yang kolom pertama dan kedua kan berarti 80 tambah 15, 95. Masih belum mencukupi.
masih tersisa 35 unit. Makanya sisa 35 unit tadi kita pakai yang persediaan yang ketiga, yaitu yang cost-nya 30. Kalikan 15 unit dengan harga cost-nya, dapat 420 dan seterusnya sampai dengan dapat yang cost-nya 30 dengan harga cost-nya 30 dan unitnya 35. Lalu kita kurangi nih 90 dengan 35. Dapatlah 55 yang tersisa unitnya dengan cost 30 dan totalnya 1650. Kolom pertama dan kedua untuk inventory 15 unit dan 80 unit ini udah habis teman-teman karena udah terjual tadi. Lalu kita hitung cost of goods sold-nya dengan inventory-nya. Caranya bagaimana? Untuk cost of goods sold, kalian tambahin kolom total yang ada di kolom cost of goods sold. Dapatlah nantinya 8.830. Dan ending inventory-nya, kalian pakai aja sisa inventory yang ada di gudang kalian yang tersisa. Yaitu sebanyak 55 unit dengan cost-nya 30. Dapatlah 1.660 dengan kalian kalikan. Nah, kita udah dapat nih inventory dan cost of goods sold-nya. Lalu kita harus cari net sales. Net sales-nya gampang sih. Kalian bikin tabel, 4 tabel seperti ini. Lalu masukin tanggal, unit, selling price-nya, totalnya berapa. Lalu tanggal, kalian masukin tanggal yang kalian jual. Pertama nih, misalnya tanggal 11 Juli kalian ada jual 110 unit dengan harga 40. Maka kalian masukin 110 unit, selling price-nya 40, kalian kaliin, dapat total. Kedua, kalian jual di tanggal 22 Juli sebanyak 75 unit dengan harga $45. Kalikan juga dapat 3.375. Lalu untuk transaksi selanjutnya tanggal 29 Juli. Kita menjual 130 unit dengan harga jualnya 45. Masukin juga unitnya 130, selling price-nya 45. Kalikan dapat hasilnya 5.850. Nah, setelah itu kalian tambahin nih unitnya, kalian tambahin dapat 315, dapat dari 110 ditambah 75 ditambah 130 dan totalnya berapa harganya keseluruhan yaitu sebesar 13.625. Nantinya kita bikin atau kita analisis berapa sih gross profit-nya. Caranya kita masukkan saldo sales revenue-nya sebesar 13.625 yang di sini, yang di tabel, masukin ke tabel yang hijau. Lalu kalian kurangin dengan COGS. COGS-nya dapat dari kolom penjumlahan COGS total 8.830. Dapat hasilnya gross profit-nya 4.795. Lalu kita hitung gross profit rate-nya. Gimana caranya? Caranya dengan saldo nominal gross profit kita bagi dengan sales revenue. Jadi 4.795 kita bagi dengan 13.625. Dapatlah di gross profit rate-nya 35,19%. Dari sini kita udah selesai untuk metode perpetual FIFO. Nah, dari teman-teman apakah ada pertanyaan? Atau kurang jelas biar bisa aku ulangin di metode perpetual FIFO? Oke, kalau nggak ada, aku lanjut ke metode average periodic system.
Di sini aku udah buat tabelnya. Jadi caranya ya teman-teman, pertama kita harus hitung dulu berapa cost of available for sale, cost of good available for sale-nya. Jadi, semua pembelian yang kalian udah lakuin dan bikin inventory yang dari tadi di transaksi, kalian pindahin ke sini. Misalnya bikin inventory tadi kan di soal 70 unit, kita masukin ke sini dengan unit cost 626. Lalu kita ada melakukan pembelian nih di tanggal 9, tanggal 17, dan tanggal 25. Dengan cost-nya 28, 29, 30. Kita masukin nih semuanya ke sini. Kita tambahin unitnya. Kita tambahin semua total cost-nya. Dapat 10.480. Lalu kita cek net sales-nya. Sama seperti kayak cek cost of goods available for sale. Semua transaksi penjualan kita masukkan ke tabel net sales yang ini. Yaitu kita melakukan penjualan pada tanggal 11, tanggal 22, dan tanggal 29. Unitnya sesuai dengan soal, price-nya sesuai dengan soal, totalnya kalian kalikan aja masing-masing. Misalnya 110 kalikan 40, 75 kali 45, dan 130 kalikan 45. Lalu kalian totalin untuk kolom total dan kolom unit. Dapatlah cost of good available for sale yang total cost-nya itu sebesar 40.800 dan unitnya 370 dan net sales-nya unitnya 315 dengan total sales-nya 13.625. Nah, sekarang kita bakal melanjut ke perhitungannya. Gimana sih kita cari gross profit rate-nya? Caranya, kita pakai rumus weighted average unit cost of goods available for sale, kita bagi dengan total units available for sale. Jadi, 10.000 ini 10.480 kita bagi dengan unitnya 370 yang dari kolom cost of good available for sale. Total cost dibagi dengan unitnya berapa. Dapat hasilnya 28,32. Lanjut kita hitung nih berapa ini inventory yang ada. Caranya gimana? Caranya kita lihat nih selisih antara kita beli dan bikin inventory kita kurangin dengan yang terjual 315. Jadi 370 dikurangi dengan 315 hasilnya 55. Unit cost kita pakai yang kita udah hitung. Weighted average unit cost-nya sebesar 28,32. Total cost-nya kita kalikan. 55 dikalikan 28,32. Dapatlah 1.598. Lalu berarti kita udah selesai. Kita dapat ada inventory-nya. Kedua kita hitung cost of goods sold-nya. Caranya gimana? Caranya kita masukin aja 10.480. Dan dari total cost di cost of goods available for sale. Kita kurangi dengan adding inventory yang ada, yaitu sebesar 1.558 yang dari poin pertama. Dapatlah COGS-nya sebesar 8.922. Nah, sekarang kita bakal cari gross profit dan gross profit rate-nya berapa. Nah, sales-nya berarti tadi kan 13.625 yang dari tabel yang kedua. Kita kurangi dengan COGS yang kita dapat dari poin kedua 8.922. Kita kurangin dapat gross profit nih sebesar 4.703. Untuk mencari gross profit rate-nya, kita pakai rumus gross profit kita bagi dengan net sales-nya. 4.703 dibagi dengan 13.625. Dapatlah 34,52% untuk gross profit rate-nya. Oke, berarti untuk gross profit rate di periodic average itu sebesar 34,52. Beda hasilnya dengan yang di perpetual FIFO sebesar 35,19%. Nah, sampai sini apakah teman-teman ada pertanyaan?
Oke, kalau nggak ada, aku lanjut ke nomor terakhir, yaitu not receivable. Di sini kita diketahui bahwa di soal 5 not receivable ini, PT Pikachu menyusun laporan keuangan setiap bulan, setiap 3 bulan atau triwulan per tanggal 31 Maret 2023, perusahaan memiliki wesel tagih not receivable dengan data berikut ini. Nah, ini udah aku pindahin ke Excel. Yang pertama ada PT Kren dengan jangka waktu 60 hari sejak tanggal 5 Februari 2023 sebesar 60 juta dengan persentase interestnya 6%. Lalu kedua ini untuk PT Oren dengan jangka waktu 30 hari tanggal 31 Maret 2023 dengan interest rate 4% dan saldonya 45 juta. Yang ketiga ada PT Brand dengan jangka waktu 75 hari tanggal 31 Maret 2023 dengan percentage interestnya 5% dengan saldo 75 juta. Oke, kita bakal lanjut ke transaksi ini, di mana kita disuruh buat jurnal untuk mencatat transaksi di atas dan penyesuaiannya berapa, dan menentukan tanggal jatuh tempo wesel untuk penyetan dan buat jurnal penyesuaian kasnya atas pelunasan. Sekarang kita bisa masuk ke transaksi 6 April menerima pelunasan dari wesel PT Kren. Nah, jurnalnya udah aku buat seperti ini. Nah, sekarang kita bedah nih satu-satu nih. Kan not receivable yang pertama untuk PT Kren yaitu 60 juta. Berarti kita masukin non receivable-nya di kredit karena kita menerima pelunasan non receivable sebesar 60 juta. Lalu ini kan 60 hari ya teman-teman. 60 hari sejak 5 Februari nih. Berarti kita buat nih misalnya begini lah. Februari. Februari 5 Februari nih. Berarti 28 dikurangin dengan 5. Jadi di bulan Februari sebanyak 23 hari. Lalu kita hitung Maret. Maret 31 hari. April itu ada 30 hari juga. Nah, sekarang kita jangka waktunya tuh 60 hari nih teman-teman. Yang berarti di bulan Februari ini kita udah masa waktunya 23 hari. Di Maret 31 hari. Dengan total Maret dan Februari ini yaitu 54 hari. Setelah itu di bulan Aprilnya itu sebanyak 6 hari untuk hari yang tersisa. Dengan total 60 hari. Ini kita hitung ya teman-teman dari tertanggal sinosnya sampai dengan jatuh tempo berapa hari sih yang bisa kita masukin ke interest receivable dan interest revenue. Karena di sini kita lihat di soal, kita mencatatnya setiap 3 bulan atau triwulan sekali. Yang artinya dari tanggal wesel itu 5 tanggal 5 Februari 2023 sampai dengan jatuh tempo 6 April itu ada penyesuaian. Yang dimana penyesuaian ini harus kita sesuaikan lagi. Dan kita juga harus tahu tuh berapa sih interest bunganya setiap bulan dan setiap pada saat penyesuaian itu triwulannya. Jadi di sini aku udah buat, karena kita triwulan berarti kita buat laporan penyesuaian, laporan keuangan dari Januari ke Maret, April ke Juni, Juli ke September, Oktober ke Desember. Di sini Februarinya 23 hari, Maretnya 31 hari, berarti 54 hari, berarti tersisa 6 hari. Nah, ini kan sampai dengan Maret nih teman-teman. Sampai dengan Maret, artinya ini
udah dilakukan penyesuaian sebelumnya. Berarti masuk ke interest receivable. Lalu sisa 6 harinya yang terjadi di bulan sekarang atau periode sekarang itu masuk ke interest revenue. Kuncinya kalau dari aku, kalau misalnya dia udah dicatat di periode kemarin, itu masuk ke interest receivable. Tapi kalau dia masuk ke periode sekarang, maka kita masukin akunnya ke interest revenue. Begitu teman-teman. Nah, tadi kan kita masuk ya, non receivable 60 juta di kredit. Untuk interest receivable, kita hitung nih dengan cara 60 juta kita kalikan dengan 6% kalikan dengan 54 bagi dengan 360 untuk fractionnya. 540 hari. Sama halnya kayak interest revenue. Jadi 60 juta kita kalikan dengan 6%, kalikan dengan 6 hari bagi dengan 360 per tahun fractionnya. Setelah 540.000 untuk interest receivable dan interest revenue-nya sebesar 60.000. Untuk akun cash-nya kita tambahin aja semua nominal yang ada di kredit. Dapatlah 60.600.000 rupiah. Kita lanjut ke transaksi selanjutnya 16 April. Yang dimana 16 April nih menjual barang dagangan kepada PT Sequoia 100 juta. Kita menjual barang dagang berarti accounts receivable pada sales revenue. Yang kita jual secara kredit, maka pakai akun accounts receivable. Akun penjualan biasa nih teman-teman. Oh iya, saran dari aku kalau misalnya kalian ngerjain note receivable kayak gini atau account receivable, aku saranin kalian tulis kayak PT apa sih yang berkaitan dengan transaksi ini kalau misalnya berkaitan dengan utang-utang. Kalau kalian nggak mau bikin tabel kayak gini, kalian bikin keterangan di bawahnya. Ya kita lanjut ke transaksi selanjutnya 30 April, menerima pelunasan wesel dari PT Oren. Untuk jumlahnya seperti ini. Not receivable kan berarti dilunasin sebesar 45 juta saldonya. Untuk interest revenue, kita lihat nih teman-teman. Jadi jangka waktunya 30 hari nih. Mulainya 31 Maret. Yang artinya, periode sebelumnya itu nggak ada dilakukan penyesuaian. Makanya semuanya masuk ke interest revenue periode sekarang. Nah, saldonya kita dapat dari 45 juta ini. Kita kalikan dengan 4%. Kita kalikan dengan fractionnya 30/360. Karena jangka waktu si Wesel punya si PT Oren selama 30 hari atau 1 bulan. Lalu untuk akun cash-nya kita tambahin semua hal yang ada di kredit. Dapatlah 45.150.000 rupiah. Lanjut ke transaksi selanjutnya 16 Mei. Menerima Wesel dari PT Sepoi sebagai pengganti piutang yang telah jatuh tempo jangka waktu Wesel 2 bulan dengan suku bunga 6%. Di sini dia mengganti account receivable tanggal 16 Aprilnya dengan non receivable, berarti non receivable pada account receivable sebesar 100 juta. Di sini dia ganti nih account receivable yang awal piutangnya dengan piutang Wesel. Jadi piutang Weselnya kita masuk ke debit, piutangnya yang piutang usaha kita hapus ke kredit. Tambah keterangan di bawahnya. Kita lanjut ke tanggal 31 Mei. Di mana kita menerima Wesel tagih atas penjualan sebesar 120 juta kepada PT Syupa. Wesel ini memiliki jangka waktu 30 hari dan bunga 6%. Kita melakukan penjualan dan dibayarnya dengan Wesel. Jadi non receivable pada sales revenue. Sebesar saldonya 120 juta. Syukurnya masukin keterangan, di tabelnya juga masukin juga.
Lanjut ke transaksi 5 Juni. 5 Juni menerima Wesel lagi atas penjualan sebesar 90 juta kepada PT TAN. Wesel ini memiliki jangka waktu 90 hari dan bunga 5% per tahun. Di sini juga kita melakukan penjualan, otomatis jurnalnya sama seperti yang PT Super. Nas receivable pada sales revenue sebesar 90 juta rupiah. Lanjut ke transaksi 14 Juni. PT Brand tidak dapat melunasi Westernnya karena mengalami kebangkrutan sehingga piutangnya dihapuskan oleh PT Pikachu. Sama seperti transaksi merchandise tadi, ketika kita menghapus piutang atau piutang Wesel, kita pakai akun yang namanya Alwan Sport Full Account. Tadi kan berarti kita hapus Weselnya nih, yang awalnya di debit, kita pindahin ke kredit. Kita dapat jurnalnya seperti ini. Alwan Sport Full Account After pada Notes Receivable. Besar 75 juta. Yang di sini kita menghapus Notes Receivable-nya PT Brand 75 juta. Dengan pasangan akunnya kalau kita mau menghapus si piutang ini adalah AFDA, kalau mau full account sebesar 75 juta. Di sini kita bisa update yang PT TAN tadi. Oke. Kita lanjut ke transaksi selanjutnya, yaitu tanggal 30 Juni. Yang dimana Wesel tagih PT Brand telah jatuh tempo, namun PT Super belum dapat melunasi Weselnya dan berjanji akan melunasinya di masa yang datang. Nah, di sini kan Weselnya tuh udah jatuh tempo nih, namun belum dibayar pada saat itu. Tapi si PT Super menjanjikan di masa datang dia bakal bayar. Jadi kalau misalnya kita udah jatuh tempo tapi belum dibayar oleh customer, kita biasanya hapus tuh piutang Wesel atau piutang usahanya. Namun di sini ada isyarat dari customernya bahwa si piutang itu bakal dibayar di kemudian hari. Otomatis kita nggak hapus dong. Nah, sekarang kita ngapain nih? Sekarang kita lihat nih di soal bahwa ada interest rate, yang dimana berarti di sini kita harus sesuaikan atau melakukan penyesuaian atas bunga dari Wesel PT Super. Maka jurnalnya seperti ini. Interest receivable pada interest revenue sebesar 600.000. Caranya gimana? PT Super tadi ngutangnya 120 juta. Jadi 120 juta ini kita kalikan dengan persentase rate-nya 6%. Kita kalikan dengan 30 per 360 rate-nya atau fraction. Dapatlah 600.000. Untuk jurnal transaksi sudah selesai sampai sini. Kita lanjut ke jurnal penyesuaian 30 Juni 2023. Yang dimana kita disuruh untuk membuat jurnal penyesuaian bunga. Berarti sisa tadi masih ada PT Super, maaf, PT Sepoi, dan PT TAN. Untuk yang belum kita buat jurnal penyesuaian bunganya. Jadi, kita bisa masukin aja jurnalnya, berarti untuk membuat penyesuaian bunga, interest receivable pada interest revenue nih, pada tanggal 30 Juni 2023 untuk PT TAN dan PT Sepoi. Untuk saldonya, sama kayak biasa. Untuk PT TAN tadi, Wesel taginya sebesar 90 juta. Kita kalikan dengan rate-nya 5%, kalikan dengan masa waktunya. Dari 5 Juni sampai 30 Juni, itu selama 25 hari. Maka fraction-nya yang di sini 25 per 360. Rate-nya 5% kali dengan 90 juta. Dapatlah 312.500. Untuk PT Sepoi, caranya sama. PT Sepoi tadi kita lihat Wesel taginya 100 juta nih. 100 jutanya kita kalikan dengan persentase rate-nya yaitu sebesar 8% di tanggal 16 Mei ini. Lalu kita kalikan dengan fraction nih. Nah, sekarang kita hitung teman-teman. Dari tanggal 16 Mei yang dia nukar Wesel
DP utang tukar ke Wesel, Mei berarti dari 16 Mei ke 31 Mei berarti 15 hari nih teman-teman. Juni ada 30 hari. Makanya 30 di bulan Juni dan 15 hari di bulan Mei kita tambahin. Dapatlah fractionnya 45 per 360. Dapatlah 1 juta. Untuk penyesuaian bunga sampai sini. Apakah ada pertanyaan? Atau kurang jelas biar aku ulangin. Aku jelasin ulang biar memudahkan kalian. Kalau nggak ada, aku lanjut aja. Sekarang kita bakal hitung tanggal jatuh tempo Wesel PT TAN dan membuat jumlah penerimaan kas atas pelunasannya. Yang dimana di sini aku udah buat. Kita kebelin dulu. Nah, di sini kita lihat ya teman-teman. Tadi untuk PT TAN, dia melakukan transaksi dengan kita pada tanggal 5 Juni. Yang berarti untuk di bulan Juni, PT TAN ini berlangsung selama 25 hari. Untuk di bulan Juli selama 31 hari dan Agustus selama 31 hari. Nah, kita lihat nih teman-teman. Si Wesel ini kan memiliki jangka waktu 90 hari nih. Jadi kita hitung nih dari tanggal 5 Juni sampai kapan jatuh temponya 90 hari. Jadi kita hitung masing-masing bulannya Juni selama 25, Juli selama 31 dan Agustus selama 31. Yang artinya masih 87 hari. Nah, berarti di bulan September itu sisa 3 hari, makanya jatuh temponya pada 3 September 2023. Jadi gini teman-teman, Juni dia 25 hari, Juli 31 hari, dan Agustus dia 31 hari. Jadi mana di total dapatlah 87 hari. Nah, berarti masih ada selisih 3 hari dong. Karena si Wesel ini jangka waktunya tuh 90 hari. Nah, karena tersisa 3 hari, maka masuk ke bulan September. Tanggal Septembernya pada tanggal 3. Karena tersisa 3 hari ini teman-teman. Makanya di sini jatuh temponya pada tanggal 3 September 2023. Itu Wesel PT TAN. Untuk jumlah penerimaan kasnya, kita bisa masukin di sini. Jumlahnya cash pada notes, pada interest receivable, dan interest revenue. Untuk notes-nya kita bisa masukin sebesar 90 juta. Yang memang Wesel tagihnya punya si PT TAN 90 juta. Lalu di sini kita lihat teman-teman. Untuk interest revenue dan interest receivable, kan kita triwulan ya. Berarti April ke Juni. April ke Juni, Juli ke September. Makanya untuk interest receivable di sini adalah untuk bulan Juni saja selama 25 hari. Caranya 90 juta kita kalikan dengan persentase rate interestnya 5%, kita kalikan dengan fraction selama 25 hari dibagi dengan 360 yaitu per tahun. Dapatlah nanti 312.500. Lalu untuk interest revenue-nya itu ini kan merupakan interest yang berlangsung di periode sekarang. Yang dimana periode sekarang itu terjadi pada saat Juli 31 hari, Agustus 31 hari, dan September 3 hari. Selama 65 hari totalnya.
Maka caranya 90 juta kita kalikan dengan interest rate-nya 5%, kita kalikan dengan fraction selama 65 hari, bagi dengan 360 yaitu per tahun. Setelah 812.500. Kita udah dapat di sisi kreditnya, kita masukkan cash-nya berarti penjumlahan dari semua akun yang ada di kredit. Dari notes receivable 90 juta, interest revenue 812.500, dan interest receivable sebesar 312.500. Dapatlah cash-nya 91.125.000. Oke, untuk soal kelima, note receivable udah selesai sampai sini. Apakah dari teman-teman ada pertanyaan mengenai soal 2, 3, 4, dan 5 yang udah aku bahas sekarang? Dari teman-teman apakah ada pertanyaan? Aku tunggu sampai 5:50 ya teman-teman kalau misalnya kalian ada pertanyaan mengenai soal UAS Akdas ini. Kalau udah lewat jam 5:50 kita bisa admit untuk mentoring pada mata kuliah ekonomi akuntansi dasar 1 ini.